Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ubaidillah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Syarah Iqazul Himam lil Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbir. Bebaskanlah atau istirahatkanlah jiwamu dari pengaturan atau dari perencanaan. Fama qoma bihi goyruka anka la takum bihi anta linafsika. Sesuatu yang dikerjakan oleh selain dirimu untuk dirimu, janganlah engkau mengerjakannya untuk dirimu. Kultu Ibnu Ajibah mengatakan at-tadbiru fil lugati huwa nazaru fil umuri wa awakhiriha. Menurut bahasa, pengaturan atau perencanaan adalah mencermati atau memperhatikan akhir ujung dari segala sesuatu. Wafil istilahi, dan secara terminologi sufi, huwa kama qala Syekhu Zarruq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Zarruq, ulama dari Fes, Maroko, pensyarah Hikam Ibnu Athaillah ini juga. Takdiru syu'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal bima yakhafu au yurja bil hukmi la bit tafwid. Memperkirakan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, baik yang ditakutkan atau yang diharapkan, dengan menggunakan penilaian atau keputusan dari diri sendiri, bukan dengan menyerahkannya kepada Allah. Fa in kana ma tafwidin wa huwa ukhrawi faniyatu khairin au tabi'i fasyahwatun au dunyawi fa umniyatun. Dan jika hal itu disertai dengan penyerahan kepada Allah dan dia bersifat ukhrawi, maka itu termasuk niat yang baik. Atau jika itu terkait dengan hal-hal yang alamiah, yang fisikal, yang terkait dengan tubuh kita, maka itu termasuk kepada syahwat atau termasuk kepada urusan-urusan duniawi, maka itu adalah harapan atau lamunan. Jadi menurut Syekh Ahmad Zarruq, yang dimaksud dengan pengaturan atau perencanaan di sini adalah kita memperkirakan, mengestimasi, mengantisipasi hal-hal yang kita takutkan atau kita harapkan di masa depan, itu berdasarkan pemikiran, penilaian, dan putusan-putusan rasional diri kita sendiri, bukan dengan penyerahan kepada Allah. Tapi itu ada 3 macam. Kalau itu maksud saya, kalau itu disertai mohon maaf, yang dilarang di sini adalah yang dengan menggunakan putusan atau pemikiran sendiri, tidak disertai penyerahan diri kepada Allah.
Kalau itu disertai dengan penyerahan diri kepada Allah atau tauhid, itu terbagi 3 macam. Kalau pengaturan itu terkait dengan ibadah, amal soleh, sesuatu yang bersifat ukhrawi, maka itu termasuk niat yang baik, berarti harus dikerjakan. Jika itu termasuknya kebutuhan fisik, kebutuhan tabii, kebutuhan alami, maka itu termasuk syahwat. Atau jika itu termasuknya perkara-perkara duniawi, maka itu disebutnya umniyah, harapan. Faktado kalamuhu anna tadbiro ala salasati aksam. Perkataan Ahmad Zarruq ini implikasinya bahwa pengaturan itu ada 3 macam. Kismun mazmumun, wa kismun matlubun, wa kismun mubahun. Yang pertama tercela, yang kedua harus dilakukan, dan yang ketiga boleh. Fa'ammal kismul mazmum fahuwal ladzi yashabuhul jazmu wa tasmim sawaun kana diniyan au dunyawiyan. Yang tercela adalah yang perencanaan yang disertai oleh jazm dan tasmim, oleh pemastian dan penegasan, oleh kita bersikeras menetapkan hasilnya sesuai dengan perencanaan kita, baik itu yang bersifat keagamaan atau bersifat keduniawian. Lima fihi min qillatil adab, karena hal tersebut mengandung kurang adab. Wa ma yata'ajjaluhu li nafsihi minat ta'ab, dan kelelahan yang disegerakan oleh seseorang bagi dirinya sendiri. Idma qoma bihil hayyul qayyumu anka, sebab apa yang dilakukan, apa yang diatur oleh Allah yang maha hidup dan maha mengatur untuk dirimu, la taqumu bihi anta an nafsika, janganlah engkau melakukannya untuk dirimu sendiri. Wa ghalibu ma tudabbiruhu li nafsika, dan kebanyakan hal-hal yang engkau atur untuk dirimu sendiri, la tusa'iduhu riyahul akdar, itu seringkali tidak selaras, tidak ditolong, tidak berkesesuaian dengan angin takdir. Wa taqibuhul humumu wal akdar, dan akan diikuti, diiringi oleh kegelisahan dan ketercemaran pikiran, kotoran-kotoran ya di dalam hati. Walidzalika qala Ahmad bin Masruq, oleh karena itu Ahmad bin Masruq berkata, man tarakat tadbiro fahuwa fi rohah, orang yang meninggalkan pengaturan maka ia berada dalam kenyamanan, ketenangan, rehat, istirahat. Wa qala Sahal bin Abdullah, zarut tadbir wal ikhtiar, tinggalkanlah pengaturan dan pilihan. Fa innahuma yukaddironi alan nasi aisyahum, karena keduanya mencemari kehidupan manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha ja'ala rauha war rauhata fir ridha wal yakin, Allah menjadikan rasa tenang dan rasa tentram, rasa santai dan istirahat, ya tenang, ada dalam keridhaan dan keyakinan. Wa qala Syekhu Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu an, Abul Hasan As-Sazili berkata,
La takhtar min amrika syai'an. Janganlah engkau memilih untuk urusanmu sendiri apapun. Jangan memilih apapun untuk urusanmu sendiri. Wakhtar Allah takhtar. Pilihlah untuk tidak memilih. Wafir firro, dan kaburlah, larilah. Min zalikal mukhtar, dari apa yang barusan engkau pilih untuk tidak memilih itu. Wa min firorika, dan dari kaburmu. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu. Kabur kemana? Ilallah, kepada Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Dia juga yang melakukan pilihan. Wa qala aidon, Syekh As-Sazili juga berkata, in kana wala budda minat tadbir fadabbir alla tudabbir. Jika memang harus melakukan pengaturan, maka aturlah supaya engkau tidak mengatur. Wakila, ada yang mengatakan, malam yudabbir dubbirolahu. Orang yang tidak melakukan pengaturan, maka akan diberikan pengaturan bagi dirinya. Wa qala Syekhu Suyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu an. Ini saya belum tahu ini Pak Ubaid. Udah beberapa kali nama ini disebut Sayyidi Ali. Kayaknya harus baca lagi kata pengantarnya ini. Iya. Min awsafil waliyil kamil alla yakuna muhtajan illa ilal halil ladzi yuqimuhu maulahu fil waqti. Salah satu sifat wali yang sempurna adalah dia tidak membutuhkan kecuali kondisi yang dirinya ditempatkan oleh Allah pada setiap waktu, yakni malahu muradun, artinya dia tidak memiliki keinginan illa ma yaborozu min unsuril kudroh, kecuali sesuatu yang muncul dari unsur kuasa Allah. Fakalamu haula isadat mahmulun ala ma izakana bin nafsi ma'al jazmi. Kata-kata para pemuka tasawuf tersebut harus dimaknai pada pengaturan yang dilakukan oleh jiwa yang disertai dengan pemastian. Amma izakana ma'at tafwidi falaisa bimazmumin malam yatul. Sedangkan jika pengaturan itu disertai dengan penyerahan diri kepada Allah, maka itu tidak tercela selama itu tidak berpanjang-panjang. Amal kismul matlub, adapun pengaturan yang harus dilakukan, fahuwa tadbiru makullif tabihi minal wajibat, adalah melakukan pengaturan atau perencanaan tentang segala kewajiban yang menjadi tanggung jawab Anda. Wa manudibta ilaihi minat ta'at, dan ketaatan-ketaatan yang dipikulkan, yang dipercayakan kepadamu. Ma'atafwidil masyiati wan nazri ilal kudroh, disertai dengan penyerahan kepada kehendak Allah dan memperhatikan kepada kuasanya. Wahadza yusamman niyatus sholihah. Ini disebut dengan niat yang baik. Dari dua bagian ini yang saya pahami, jadi pengaturan yang tercela itu adalah sama seperti yang ada pada hikmah-hikmah sebelumnya, yaitu kita mengaitkan hasil dari usaha kita itu secara mandiri atau secara otonom kepada amalan atau sebab-sebab yang kita lakukan. Misalnya
di dalam pikiran kita pada saat kita rajin belajar, kita memastikan bahwa kita akan pintar. Itu yang dicela pikirannya. Orang harus rajin belajar supaya pintar, karena itu diperintahkan, itu kewajiban. Orang harus berobat ketika sakit. Orang harus pergi ke pasar untuk berjual beli, untuk berbisnis. Karena itu semua itu diperintahkan terkait dengan tubuh. Tapi mindsetnya nggak boleh bahwa memastikan setelah berdagang akan memperoleh keuntungan, setelah berobat pasti akan memperoleh kesembuhan. Kalau bodoh tidak belajar jelas salah, sakit tidak berobat jelas salah juga, dan selanjutnya. Itu nggak perlu dibicarakan lagi. Tapi pada saat orang sudah melakukan sebab-sebab manusiawi atau matematis itu, maka di dalam pikirannya dia tidak boleh mengaitkan hasil akhirnya, dampaknya secara otonom kepada perbuatannya, tapi harus menyerahkannya kepada Allah. Kemudian termasuk yang tidak diomongkan juga dalam kata mutiara ini adalah ya hukum-hukum alam yang berjalan secara di luar kendali kita ya. Sistem pencernaan, sistem darah, sistem saraf, segala macam itu memang Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengaturnya. Hukum alam, gravitasi dan yang lain-lainnya yang ditemukan oleh para saintis, ya kita juga tidak perlu mengatur itu. Yang terkait dengan kata mutiara ini adalah usaha-usaha tubuh kita dan mindset yang ada di pikiran kita. Usahanya harus dikerjakan, tapi mindsetnya harus menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian ada yang terkait dengan memang kewajiban kita nih yang kedua, yaitu kita harus melakukan kewajiban dan ketaatan. Maka itu harus kita punya perencanaan malah. Walaupun ya tadi arih nafsaka minat tadbir itu tidak terkait dengan kewajiban dan ketaatan. Suami punya kewajiban kepada istri dan keluarga. Istri juga sama punya kewajiban pada suami dan anak-anak. Sekeluarga punya kewajiban terhadap masyarakat. Di tempat kita bekerja kita punya kewajiban namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Maka kita harus melakukan perencanaan terkait semua itu, bagaimana kita mengerjakannya. Itu disebut dengan niat soleh. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Saya berniat ingin pergi haji, pengen umroh, ingin menghatamkan Quran misalnya sebulan sekali. Itu harus direncanakan, karena rencana tadbir dalam hal ini itu termasuk disebutnya niatu khairin. Yang niat itu lebih baik daripada perbuatannya. Saya ingin bisa berzakat, berinfak tidak 2,5% dari penghasilan saya per bulan. Wa qala aidon hakiyan anillahi subhanahu. Nabi bersabda menyampaikan firman Allah, hadis qudsi berarti, idza hamma abdi bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamilah. Jika hambaku bermaksud mengerjakan kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka itu sudah ditulis baginya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ini juga maha kuasanya Allah.
kebaikan yang baru diniatkan itu sudah jadi satu kebaikan 100%. Kalau sudah dikerjakan, balasannya bisa berlipat ganda, bisa 7 kali, 70 kali, 700 kali hingga tidak terhingga. Sehingga ada satu riwayat itu saya ingat sekali, jangan sampai 10/10-nya dari Allah itu kalah daripada 1/1-nya dari Allah. Maksudnya kalau keburukan itu tidak ditulis, kalau baru diniatin doang. Dan kalau sudah dikerjakan, maka satu keburukan ya tulisannya satu keburukan. Beda dengan kebaikan tadi. Tapi ternyata bisa tekor juga itu. Wa hadza mafhumu qauli syaikhi fi maqama bihi ghairuka. Inilah pengertian dari perkataan Ibnu Athaillah, maqama bihi ghairuka. Sesuatu yang dikerjakan oleh selain dirimu. Jadi sudah ada pihak lain yang mengerjakan untuk diri kita. Kebalikannya, ada sesuatu yang belum dikerjakan oleh pihak lain untuk diri kita. Maka yang itu ya harus kita rencanakan, harus kita manage. Anna malam yakum bihi anka, sesuatu yang tidak dikerjakan oleh selain dirimu untuk dirimu, wa huwa ta'ah, yaitu ketaatan kepada Allah. Itu kan harus berdasarkan keinginan, kehendak, dan usaha kita. La yadurruka tadbiruhu, maka membuat pengaturan tentang hal itu tidak membahayakan dirimu. Ya, harus kamu kerjakan justru. Walidzalika qala Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu, karena itu Ibrahim al-Khawas berkata, al ilmu kulluhu fi kalimatain. Seluruh ilmu terangkum dalam 2 frasa. Ini menarik sekali. La tatakallaf ma kufita. Janganlah engkau mengerjakan sesuatu yang sudah dipenuhi untuk dirimu. Wala tudayyi mas tukfita, wala tudayyi mas tukfita, dan janganlah engkau menelantarkan sesuatu yang harus engkau penuhi. La tatakallaf ma kufita wala tudayyi mas tukfita. Janganlah engkau membebani dirimu dengan sesuatu yang sudah ditanggung untuk dirimu. Tapi janganlah engkau menelantarkan sesuatu yang harus engkau tanggung. Rezeki kita misalnya itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi ibadah kita itu harus kita tanggung sendiri. Faqauluhu la tatakallaf ma kufita huwal qismul awal al-mazmum. Perkataan Ibrahim al-Khawas, janganlah engkau membebani, menyusahkan dirimu dengan memikirkan, overthinking terkait segala sesuatu yang sudah dipenuhi, sudah dijamin untukmu, itu terkait dengan bagian yang pertama, yaitu melakukan perencanaan yang tercela. Wa qauluhu la tudayyi mastukfita huwal qismusani al-matlub. Sedangkan perkataannya, janganlah engkau lalai untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tugasmu, itu terkait dengan bagian yang kedua, yaitu perencanaan yang harus dilakukan. Wa qala Syekhu Abul Hasan radhiyallahu an, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili berkata, wa kullu mukhtarati syar'i wa tartibatihi, semua
pilihan dan pengaturan dari agama, laisalaka minhu syai', engkau tidak bisa berbuat apa-apa atasnya. Innama huwa mukhtarullahi laka, semua itu adalah pilihan Allah untuk dirimu. Wasma wa ati, dengarkan dan patuhi. Di TikTok saya belakangan ini sedang banyak lewat para ustaz yang membahas ilmu waris Pak Ubed. Itu saya suka gitu ya, saya banyak belajar dari akun-akun TikTok itu gitu. Nah, apa nih, Syekh? ya tetap yang bagus yang saya ikuti itu depannya hemat, nama akunnya hemat, kemudian di belakangnya itu ada angka-angka. Saya nggak hafal angkanya berapa itu. Orang Cianjur. Disuruh Itu gabung ke bagus sini. itu. Hah? Disuruh gabung ke sini. Enggak, dia bahasnya setiap live-nya itu tentang waris. Nah, itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan dan ketetapan tentang waris. Istri kalau nggak punya anak bersama suaminya 1/4, kalau punya anak 1/8, begitu. Ya seperti itu gitu. Ya nggak bisa dia berkata mengapa cuma segitu, mengapa misalnya orang tua masih dapat juga bagian, padahal semua harta setelah ini yang jadi warisan ini itu terkumpulnya setelah berkeluarga. Isma wa ati, dengarkan dan penuhi. Wahaza mahallul fikhir robbani, ini adalah lokasinya, arenanya fikih ketuhanan. Wal ilmil ilhami, dan ilmu yang diilhamkan. Wa huwa ardun litanazzuli ilmil haqiqati, bagian itu adalah tanah bagi turunnya ilmu hakikat, al-ma'khuzati anillahi ta'ala, yang diambil dari Allah. Limanis tawa, bagi orang yang lurus. Apa maksudnya lurus? Wa qauluhu limanis tawa ay kamula akluhu, orang yang lurus itu adalah orang yang akalnya sudah sempurna. Wa tammat ma'rifatuhu, pengetahuannya sudah lengkap. Wastawat haqiqatuhu ma'a syariatihi, dan hakikat atau kalbunya sudah lurus dengan syariatnya, dengan perbuatannya. Batinnya sudah sama dengan zahirnya. Lakin la yang bagil istirsal ma'ahu wa yushgiluhu anillah. Tapi orang tidak boleh terus-menerus mengorek apa rahasia-rahasia di balik syariat ketetapan Allah itu, sehingga dia tersibukkan dari ibadah kepada Allah sendiri. Wa amal kismul mubah, adapun pengaturan yang boleh dikerjakan, boleh enggak dikerjakan, wa huwa at-tadbiru fi amrin dunyawi au tabi'i, maka itu adalah pengaturan dalam urusan duniawi atau fisik. Matafwidi lil masyiati, tapi ini tetap juga harus disertai dengan penyerahan kepada kehendak Allah. Wan nazori lima ya borozu minal kudroh, dan mencermati apa yang nampak dari kuasa Allah. Ghairu muawwilin ala syai'in min zalika. Apa ini? Wa alaihi yuhmalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam at-tadbiru nisful aish. Inilah yang terkandung dalam sabda Rasul, perencanaan itu adalah setengah dari kehidupan. Pengaturan. Ya, karena itu misalnya kalau kita punya program, di antara bagian eksekusi atau pelaksanaan program dengan perencanaannya, ya bagian perencanaannya itu juga sangat penting.
Bisyartin alla yuraddiduhul marroh ba'dal marroh, dengan syarat orang itu tidak terus bolak-balik, tidak terus mengulang-ulangnya berkali-kali. Bagaimana ya ininya, contohnya? Pengaturan dalam perkara duniawi atau tobi'i. Tobi'i dari tadi itu saya artikan dalam pengaturan fisik, pengaturan kita baca aja terus. Fal qadrul mubahu minhu huwa mururuhu alal qalbi. Ukuran yang diperbolehkan dalam pengaturan masalah duniawi dan fisik ini adalah itu dia melintas ke dalam hati dan pikiran kita seperti angin, yadkhulu min taqin wa yakhruju min ukhra, yang masuk dari satu mungkin tok ini sama dengan cidar kali, subak sama dengan jendela atau pintu, masuk dari satu celah dan keluar dari celah yang lain. Wa hadza huwa tadbiru billah. Inilah yang termasuk melakukan pengaturan bersama Allah. Wa huwa sya'nul arifinal muhaqqiqin. Ini adalah sifat dari orang-orang yang sudah mengenal Allah secara sejati. Wa alamatu kaunihi billah, tanda bahwa pengaturan itu dilakukan bersama dengan Allah, annahu idza baroza minal qudrati aksa ma dabbaro lam yanqabid wa lam yadtorib. Tanda bahwa pengaturan itu dia lakukan bersama Allah adalah jika terjadi atas takdir atau kuasa Allah sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang ia rencanakan, maka dia tidak menjadi gelisah dan resah. Mungkin begini ya contohnya. Kalau Pak Ubaid misalnya mau melakukan ziarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Sunan-Sunan. Rencana. Kemudian itu kan bagian dari ketaatannya, ya kan? Sudah direncanakan nih kapan mau berangkatnya, yang waktu senggang. Kemudian yang urusan duniawinya, kita berangkat malam aja ya dari Serang, karena nanti tol dalam kota dari Kebonjeruk dan sampai Cikampek itu bakal lebih lancar. Tapi ternyata yang terjadi itu kebalikan, udah berangkat malam masih macet juga. Macet juga. Ya, ya udah nggak apa-apa gitu kan, tidak merasa resah, tidak merasa gelisah dan cemas. Bal yakunu kama qala syair, salim li Salma. Serahkan dirimu kepada Salma, wasir haitsu sarat. Melangkahlah kemana saja dia melangkah. Watba riyahal qada, ikutilah angin takdir. Wadur haitsu darat, berputarlah kemana saja Salma berputar. Wa qala fit tanwir, 2-3 paragraf lagi. Wa qala fit tanwir, dalam tanwir tanwir fi isqati tadbir ya, bukunya Ibnu Athaillah Sakandir yang lain. Ilam annal asya'a innama tuzammu wa tumdahu bima tuaddi ilaihi. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu dicela atau dipuji berdasarkan dampaknya. Fad tadbirul mazmumu masyagolaka anillah. Pengaturan yang tercela adalah yang memalingkanmu dari Allah. Wa atolaka anil qiyami bi khidmatillah. Dan memalingkanmu dari melakukan khidmat kepada Allah. Wasaddaka an muamalatillah, dan menghambatmu dari bermuamalah dengan Allah. Wa tadbirul mahmudu huwallazi yu'addika ilal qurbi minallahi wa yusiluka ila mardatillah. Pengaturan yang terpuji adalah yang mengantarkanmu kepada kedekatan dan
sampainya dirimu kepada ridho Allah. Unzur baqiyata kalami. Perhatikanlah sisa dari perkataan beliau. Fahadza tahriru ma zoharo li fi sya'nit tadbir. Inilah redaksi tentang apa yang aku pahami dalam urusan tadbir. Wa qad allafa Syekh radhiyallahu anhu fihi kitaban sammahu at-tanwir fi isqatit tadbir. Sebab saya sudah menulis buku lain yang terkait dengan tadbir, yaitu at-tanwir fi isqatit tadbir. Ahsana fihi wa ajada. Yang ditulisnya dengan sangat baik. Wa marji'uhu ila ma zakarna, yang intinya seperti yang sudah saya jelaskan. Wallahu a'lam. Walamma kamalahu ittala alaihil walil kamil sayyidi Yaqut al-Urshi walamma qolahu qala lahu jami'u ma qulta majmu'un fi baitaini wa huma hatani. Yang buku itu setelah selesai ditulis dibaca oleh Wali Kamil Sayyidi Yaqut. Kemudian selesai membacanya, gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengomentari, semua yang kamu tulis ini terhimpun dalam 2 bait. Ma thamma illa ma aroda. Tidak ada di sana kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Fatrukhumu maka wantorih. Maka tanggalkanlah segala kegelisahanmu dan berbaringlah, tenanglah. Watruk syawagilaka. Tinggalkanlah semua kesibukanmu. Allati syugil tabiha. Yang membuatmu kerepotan, pontang-panting. Tinggalkanlah semua kesibukan yang membuatmu pontang-panting. Tastarih, maka engkau bakal beristirahat, bakal merasa rehat, tenang. Oke, kayaknya sampai di situ. Halaman paragraf berikutnya itu sudah menjadi pengantar untuk kata mutiara berikutnya. Jadi saya ringkas dulu sedikit. Pengaturan itu terkait dengan mindset atau terkait dengan pola pikir, apa yang ada di dalam hati kita. Bukan apa yang terkait dengan perbuatan badan kita. Kalau yang terkait dengan perbuatan badan kita, itu yang diatur oleh syariat, maka itu harus dikerjakan. Tapi yang terkait dengan pikiran kita, maka jika kita memastikan perbuatan kita itu akan membawa kepada dampaknya, itu tercela. Kalau kita menyerahkannya kepada Allah, maka itu ada 2 macam. Jika itu terkait dengan ibadah, maka itu harus dilakukan. Jika itu terkait bukan dengan esensi atau ibadahnya, misalnya instrumen-instrumennya gitu ya, pergi haji misalnya, ya harus direncanakan hajinya, tapi misalnya apakah nabungnya dengan cara apa gitu ya, itu silahkan boleh dikerjakan atau tidak. Itu Pak Ubed, saya serahkan ke Bapak.